Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vita Ulin Nikmah dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3 PGSDA 7 dengan NIM akhir 712. Video ini merupakan video pembelajaran berbasis Master guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar IPA lanjut yang diampu oleh Bapak Aan Widiono MPD. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap ya untuk belajar? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif pada hewan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa sih perkembangbiakan itu? Jadi, pengertian dari perkembangbiakan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau melestarikan sejenisnya. Bisa dipahami kan? Nah, tadi kita sudah mengetahui pengertian dari perkembangbiakan. Selanjutnya yaitu pengertian dari perkembangbiakan generatif pada hewan. Apa sih perkembangbiakan generatif pada hewan itu? Jadi, pengertian dari perkembangbiakan generatif pada hewan adalah perkembangbiakan secara kawin. Hal itu terjadi karena adanya pembuahan sel telur oleh sel sperma. Lalu, dari mana asal dari sel telur itu? Nah, sel telur berasal dari hewan betina, sedangkan sel sperma berasal dari hewan jantan. Bisa dipahami kan? Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3 bagian. Apakah di sini anak-anak ada yang tahu? Ya, benar sekali. Perkembangbiakan generatif pada hewan dibagi menjadi 3. 3 ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara ovipar. Yang kedua, perkembangbiakan secara vivipar. Dan yang ketiga adalah perkembangbiakan secara ovovivipar. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis perkembangbiakan generatif pada hewan. Nah, yang pertama yaitu perkembangbiakan hewan secara ovipar atau yang biasa kita dengar dengan sebutan bertelur. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Nah, embrio tersebut dibungkus dan dilindungi oleh cangkangnya. Lalu, apa sih ciri-ciri dari hewan yang berkembang biak secara ovipar itu? Kira-kira apa ya anak-anak? Jadi, ciri dari perkembangbiakan secara ovipar ini yang pertama ada hewan tidak memiliki kelenjar susu. Yang kedua, hewan tersebut tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, hewan tersebut tidak memiliki daun telinga.
Nah, kita bisa menjumpai beberapa contoh hewan ovipar di lingkungan kita loh. Apa aja sih contohnya? Ada ayam, ada bebek, ada kupu-kupu, ada penyu. Nah, itulah beberapa contoh hewan yang berkembang biak secara ovipar. Sangat mudah kan dipahami? Selanjutnya, yang kedua adalah perkembangbiakan hewan secara vivipar. Vivipar yaitu melahirkan. Nah, pada hewan yang melahirkan ini, sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Jadi kalau ovipar di luar induknya, kalau vivipar di dalam induknya. Vivipar juga memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, mempunyai daun telinga. Jadi kebalikan dari ovipar ya anak-anak. Yang kedua, induk betina menyusui anaknya, atau yang bisa kita sebut dengan sebutan hewan mamalia. Yang ketiga, janin tumbuh relatif lambat. Dan yang keempat yaitu janin tumbuh dalam induknya. Lalu, apa aja sih contoh dari hewan yang berkembang biak secara vivipar itu? Anak-anak di sini ada yang mengetahuinya? Ya, benar sekali. Contohnya yang dapat kita jumpai di lingkungan kita adalah hewan sapi, hewan kerbau, kucing, kambing, dan juga ada singa. Itulah contoh-contoh yang bisa kita jumpai mengenai hewan yang berkembang biak secara vivipar. Nah, yang ketiga yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar merupakan hewan yang berkembang biak secara bertelur dan melahirkan. Hewan yang dapat bertelur dan melahirkan disebut dengan ovovivipar. Contoh dari hewan ovovivipar antara lain ada paus, hiu, ikan pari, dan beberapa jenis ular. Itulah contoh dari hewan yang berkembang biak secara ovovivipar. Nah, sangat mudah kan untuk dipahami anak-anak? Kita ulangi sekali lagi ya. Perkembangbiakan generatif pada hewan merupakan perkembangbiakan secara kawin. Lalu, perkembangbiakan generatif itu dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama yaitu perkembangbiakan secara ovipar atau bertelur. Yang kedua adalah secara vivipar atau melahirkan. Dan yang ketiga adalah secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.